Ya, halo semuanya. Kita bertemu lagi dalam belajar biar pintar. Kita masuk bab 3. Kita membahas mengenai gerak lurus. Peta konsep tentang gerak lurus. Kita nanti akan membahas mengenai apa itu gerak, kemudian jarak perpindahan, kemudian kecepatan dan percepatan. Berikutnya kita membahas mengenai jenis-jenis gerak lurus. Nanti kita akan membahas mengenai GLB atau gerak lurus beraturan, GLBB atau gerak lurus berubah beraturan, dan gerak secara vertikal. Baik, kita masuk ke dalam poin pertama. Sebelum kita membahas mengenai jarak dan perpindahan, kita membahas mengenai apa itu gerak. Ketika bergerak pasti ada jarak dan perpindahan. Jadi di sini ada sebuah lintasan. Kalau sebuah benda berada di posisi awal di titik merah ini, kemudian dia bergerak 6 meter, 6 meter, 2 meter. Ketika ditanya berapakah jaraknya, jarak dihitung atau jarak sama dengan 6 ditambah 6 ditambah 2. Kalau ditanya tentang perpindahannya berapa, di sini dijawab perpindahannya sama dengan 10 meter. Kok bisa begitu? Prosesnya bagaimana? Contoh kedua, di sini kita membahas mengenai posisi awal, posisi akhir. Kalau ditanya berapakah jaraknya, jarak adalah titik-titik merah ini. Jadi melengkung, berkelok-kelok, berbelok sampai seterusnya sampai di posisi akhir, itu adalah jaraknya. Kalau perpindahan adalah titik awal ditarik garis lurus langsung ke titik akhir. Di sini berarti ada jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh. Apa adanya lintasan itu dihitung semua, dijumlahkan semua, itu adalah jarak. Kemudian ketika kita membahas perpindahan, perpindahan adalah jarak dan arah dari kedudukan awal ke kedudukan akhir atau selisih kedudukan akhir dengan kedudukan awal. Di gambar ini yang disebut sebagai perpindahan adalah posisi paling awal ke posisi paling akhir ditarik garis lurus yang hijau ini. Kalau kita kembali ke contoh yang tadi, contoh pertama, berarti kalau kita kerjakan secara segitiga siku-siku, garis ke sana itu panjangnya 8 meter, garis yang ke bawah panjangnya adalah 6 meter. Maka secara Pitagoras kita bisa menghitung bahwa perpindahannya adalah sisi miringnya ini, yaitu 10 meter. Jadi untuk konsep jarak dan perpindahan, contoh gambar 1 dan contoh gambar 2 sudah sangat jelas buat kita. Jadi kalau jarak apapun kondisinya, bagaimanapun berbelok-belok, dihitung semua panjangnya. Tetapi kalau yang perpindahan pasti merupakan garis lurus yang ditarik langsung dari awal ke akhir. Kenapa kita membahas konsep jarak dan perpindahan? Karena di sini kita selanjutnya berada pada konsep laju dan kecepatan. Laju rata dan kecepatan rata. Kalau laju atau di sini kita sebut sebagai kelajuan, dinyatakan sebagai kelajuan sama dengan jarak tempuh dibagi waktu. Jarak tempuh dibagi waktu. Kalau kecepatan itu sama dengan perpindahan dibagi waktu. Bagi yang bingung, dibantu dengan di sini ada huruf J, laju ada huruf J, di situ jarak juga ada huruf J, maka mereka menjadi penolong kita untuk menghafalkan laju ada J-nya, jarak ada J-nya. Laju di dalam bahasa Inggris disebut sebagai speed. Kalau kita mengenal di kendaraan kita, speed yang ada adalah speedometer, alat pengukur laju. Jadi di sini laju itu termasuk besaran skalar, dia selalu positif. Baik mobil kita maju atau mundur, di speedometer kita, baik yang analog ataupun yang digital, semuanya menunjukkan angka yang positif. Jadi dia merupakan besaran skalar. Yang poin kedua, kecepatan. Di sini kita
membahas kecepatan atau velocity. Kalau tadi ada speedometer, di sini velocity meter tidak ada. Ya, secara fisika yang diukur pada kendaraan kita adalah lajunya. Kalau kecepatan, karena kecepatan ini membahas mengenai perpindahan dibagi waktu, maka tidak bisa diukur kecepatannya. Ada variabel yang membuat kecepatan sangat ditentukan oleh arahnya, yaitu karena perpindahan ini termasuk besaran vektor. Oke ya, itu berarti untuk awal pertemuan kita sudah memiliki 4 konsep, yaitu yang pertama konsep jarak, kedua konsep perpindahan, yang ketiga konsep laju rata, dan yang keempat adalah konsep kecepatan rata. Mereka saling terkait dan tidak boleh terbalik dalam penggunaan rumusnya. Contoh soal dan pembahasan. Ya, di sini ada soal cerita. Contoh soal yang membahas mengenai 4 hal tadi. Dalam sebuah kompleks perumahan terdapat beberapa ruas jalan yang menghubungkan antar blok. Setiap malam ada seorang satpam yang berjalan kaki untuk patroli dari pos 1 ke pos 5 dengan rute sebagai berikut. Dari pos 1 dia bergerak 600 meter ke utara menuju ke pos 2 selama 20 menit. Setelah beristirahat selama 5 menit di pos 2, dia bergerak ke arah timur sejauh 300 meter menuju pos 3 selama 15 menit. Di pos 3 dia beristirahat lagi selama 10 menit sebelum melanjutkan patrolinya menuju ke pos 4 yang berjarak 600 meter ke arah selatan dalam waktu 30 menit. Karena sudah cukup lelah, dia beristirahat selama 15 menit di pos 4 dan akhirnya dia menyelesaikan patrolinya dengan menuju ke selatan lagi sejauh 400 meter selama 20 menit untuk sampai di pos 5. Ya, dari soal ini perintah soalnya adalah gambarkan ilustrasi perjalanan satpam secara lengkap. Yang A. Yang B, hitung jarak yang ditempuh. C, hitung perpindahan. D, hitung laju dan kecepatan satpam. Yang pertama, kita gambarkan dulu ilustrasinya. Gambar ilustrasi perjalanan satpam. Kalau arah sana ditetapkan sebagai arah utara, maka kita bisa gambarkan rutenya dari pos 1 ke pos 2 600 meter, dari pos 2 ke pos 3 300 meter, dari pos 3 ke pos 4 600 meter, dari pos 4 ke pos 5 400 meter. Selesai, berhenti sampai di sini dia di pos 5. Nah, yang garis merah putus-putus ini adalah menyatakan perpindahan yang dilakukan satpam dari paling awal yaitu di pos 1 sampai ke paling akhir di pos 5. Berikutnya kita masukkan angka-angka di ilustrasi ini ke dalam jawaban. Jarak sama dengan dijumlah semua 600 tambah 300 tambah 600 tambah 400, total sama dengan 1900 meter. Itu jaraknya. Perpindahan sama dengan 500 meter, garis merah-merah ini ya, sama dengan 500 meter. Dapat 500 meter dari mana? Yang di sini kita bisa beri pertolongan garis putus-putus. Panjangnya adalah 300 meter. Yang di sini 400 meter. Masih menggunakan tripel Pythagoras ya. 300 meter, 400 meter. Maka garis miringnya adalah 500 meter. Laju sama dengan jarak dibagi waktu. Sehingga kalau kita masukkan angkanya 1900 dibagi 6900 sama dengan 0,275 meter per second. Itu adalah lajunya. Berikutnya kita membahas kecepatan. Kecepatan sama dengan perpindahan dibagi waktu. Kalau kita masukkan perpindahannya tadi sama dengan 500
meter dibagi 6.900, maka menghasilkan 0,0725 meter per second. Oke, step 1 selesai. Berikutnya kita masuk ke step 2 di bagian GLB atau gerak lurus beraturan. Terima kasih atas perhatian kalian, selamat belajar.